Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, di sini saya akan berbagi sharing tentang beberapa materi mengenai zoonosis. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Samsyah. Saya adalah mahasiswa FPL Universitas Anak Bangsa Kepulauan Bangka Belitung semester 3. Baiklah, kita mulai teman-teman. Materi pertama adalah zoonosis gastrointestinal. Zoonosis gastrointestinal adalah infeksi saluran pencernaan yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui makanan atau air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Penyakit ini biasa kita kenal sebagai gastroenteritis yang menyebabkan gejala seperti diare, mual, muntah, dan sakit perut, dan dapat menjadi parah apabila populasi rentan seperti lanjut usia, bayi, dan anak-anak. Banyak mikroba yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan manusia berhubungan dengan kehidupan hewan di sekitarnya, meskipun bukan murni zoonosis. Agen zoonosis. Individu dengan imunodefisiensi seperti yang menjalani pengobatan imunosupresif atau penderita AIDS rentan terhadap infeksi saluran pencernaan ini. Berikut kita tampilkan tabel zoonosis gastrointestinal yang disebabkan oleh agen bakteri, etiologi, host, dan gejala utamanya. Pertama adalah penyakit listeriosis, giardiasis, penyakit cryptosporidiosis, penyakit listeriosis, wabah pes, infeksi Arcobacter, salmonellosis, giardiasis, dan yersiniosis, dan banyak lainnya yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Ada seperti salmonellosis ya. Salmonellosis ini adalah etiologinya Salmonella enterica S. Bongor. Ya. Hostnya adalah hewan peliharaan seperti burung, juga anjing. Ya. Sistem organ yang terlibat dan gejala utama ya, itu bisa menyebabkan radang usus ya, radang usus pada manusia. Berikutnya listeriosis. Nah, listeriosis ini juga sering terjadi pada kehidupan sehari-hari ya di lingkungan kita. Itu etiologinya ada Listeria monocytogenes ya. Hostnya manusia dan hewan ternak. Sistem organ yang terinfeksi yaitu saluran pencernaan dan sistem saraf, menyebabkan demam, nyeri otot, mual, bahkan sampai diare. Salmonellosis ya, salmonellosis ini sudah sering kita dengar, yaitu suatu penyakit infeksi gastrointestinal ya, yang menyerang saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella spp. Gejala umum dari salmonellosis ini mual, muntah, diare, sakit perut. Nah, biasanya itu disebabkan oleh keracunan makanan. Jadi kalau biasanya kita lihat banyak kasus keracunan makanan ya, gejalanya seperti itu biasanya. Mual, muntah, sakit perut, sampai diare yang berlebihan. Pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, penyakit ini biasanya sembuh sendiri tanpa gejala yang berarti. Ya, berarti salmonella ini tidak bisa menyerang tubuh dengan kekebalan tubuh yang baik. Individu dengan kekebalan yang lemah dapat mengalami infeksi serius yang memerlukan pengobatan antibiotik dan suportif segera.
Nah, kalau hewan reservoir utama salmonella ini itu terkait dengan hygiene dan sanitasi kita ya, sehari-hari gitu, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kita lanjut salmonellosis itu genus bakteri gram negatif berbentuk batang dari famili Enterobacteriaceae yang hidup secara anaerobik fakultatif itu biasanya disebut salmonella ya. Kalau genus yang terdiri dua spesies utama, Salmonella bongori dan Salmonella enterica. Salmonella itu terdiri dari dua genus ya, bongori dan enterica. Ya. Kalau Salmonella enterica itu biasanya menyebabkan penyakit pada manusia, sedangkan pada Salmonella bongori itu ditemukan pada hewan ya, hewan reptil atau yang dapat hidup pada saluran pencernaan. Ini tanpa menimbulkan penyakit, namun infeksi pada manusia jarang terjadi. Berikutnya ada 4 serotip utama dari Salmonella enterica ini, yaitu Enterica typhi, Enterica paratyphi, Enterica typhimurium, dan Enterica enteritidis. Kalau Salmonella Enterica typhi dan paratyphi itu hanya menginfeksi manusia, sedangkan serotip lainnya dapat menginfeksi hewan dan manusia. Jadi semua keempat serotip dari Salmonella ini itu bisa menginfeksi manusia ya, empat serotipnya. Kalau Salmonella enterica typhi itu agen penyebab demam tipoid. Kalau Salmonella enterica paratyphi tipe A, B, dan C menyebabkan demam paratipoid. Demam tipoid dan paratipoid ini secara kolektif disebut demam enteritik. Berikutnya adalah penularan. Penularan dari serotip Salmonella non-tipoid atau biasa disingkat NTS pada manusia terjadi melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi. Jadi kalau hewannya tidak terinfeksi, tidak akan terjangkit kepada manusia ya. Jadi seperti contohnya mengkonsumsi produk hewan seperti susu, telur, dan daging yang tidak dimasak dengan sempurna ya, atau daging setengah matang gitu. Nah, itu berarti ada salmonellanya di situ. Berikutnya penyakit salmonellosis biasanya muncul dalam bentuk diare akut ya. Pada inkubasi bakteri salmonella adalah sekitar 12 sampai 96 jam. Nah, itu masa inkubasinya ya. Namun bisa lebih lama hingga 7 hari atau lebih ya, bisa dari seminggu. Kayak misalnya kejadian seperti keracunan itu ya, itu gejala yang dirasakan itu bisa melebihi 1 minggu. Bakteri Salmonella menginfeksi manusia secara tidak langsung melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Sumber penularan bakteri ini adalah tinja hewan atau media yang tercemar oleh limbah tinja. Ya, jadi sehingga keracunan itu ya mungkin bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk memasak atau sebelum memasak itu sudah tertular oleh bakteri ini ya, oleh tinja hewan atau media-media alat masaknya itu sudah tercemar oleh limbah tinja hewan yang terinfeksi tersebut. Gejala klinis salmonellosis meliputi gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, dan muntah. Salmonellosis biasanya menyebabkan gastroenteritis ringan ya, itu bisa sembuh sendiri jika tidak ada komplikasi. Selanjutnya adalah agen penyebab penyakit salmonellosis ya. Salmonellosis adalah bakteri gram negatif berbentuk batang
memiliki kapsul dan tidak berbentuk spora. Bakteri ini memiliki beberapa flagella sehingga bersifat motil, namun bisa berubah menjadi non-motil jika dikultur. Menurut CDC, hanya 2 spesies dalam genus Salmonella, yaitu Salmonella enterica dan Salmonella bonelli. Salmonella enterica terbagi menjadi 6 subspesies, yaitu subspesies 1, 2, 3A, 4B, 3B, subspesies 4 dan subspesies 6. Berikutnya adalah agen penyebab penyakit salmonellosis. Pertama adalah subspesies 1 atau enterica adalah yang patogen pada manusia dan memiliki sekitar 2.500 serotip. Serotip dari subspesies pertama berdampak buruk kepada kesehatan homeotermik, sistem pencernaan, dan keseimbangan cairan tubuh. Manifestasi klinis. Jadi manifestasi klinis dari salmonellosis ini diantaranya pertama masa inkubasi ya. Masa inkubasinya itu tergantung dari dosis bakteri penyebab infeksi. Sedangkan untuk gejala klinisnya itu akan timbul 12 sampai 96 jam setelah mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Sedangkan gejala awal gastroenteritis yang disebabkan oleh infeksi Salmonella parapi B dan serotif lain meliputi keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut. Mialgia, sakit kepala juga sering terjadi, namun manifestasi klinis utamanya adalah diare. Bisa juga menyebabkan demam ya dengan suhu di atas 38 derajat Celcius dan terkadang sampai menggigil. Setidaknya ada 2/3 penderita salmonellosis mengeluh kram perut. Biasanya itu jadi kram perut ya kalau usus kita terinfeksi oleh salmonella ini ya. Biasanya terjadi kram perut seperti itu. Durasi demam dan diare juga bervariasi, namun biasanya 2 sampai 7 hari ya. Demam enterik adalah untuk salmonellosis sistemik yang parah. Demam enterik ini menjadi gejala infeksi salmonella yang paling sering dilaporkan. Demam ini merupakan bentuk gejala penyakit infeksi bakteri Salmonella enterica yang disebabkan oleh serotip typhi dan paratyphi. Kebanyakan Salmonella non-typhoid ini masuk ke dalam tubuh ketika makanan yang terkontaminasi itu tertelan. Penyebaran Salmonella ini dari orang ke orang juga bisa, namun kasusnya jarang dilaporkan. Faktor virulensi bakteri Salmonella meliputi kemampuan untuk menyerang sel, lapisan lipopolisakarida yang lengkap, kemampuan untuk bereplikasi secara intraseluler, serta kemungkinan elaborasi toksin. Ya. Jadi ada kemungkinan elaborasi racunan. Sedangkan patogenisnya, salmonellosis mencakup beberapa sindrom yaitu gastroenteritis, demam enterik, septikemia, infeksi fokal, dan keadaan karir tanpa gejala. Serovan tertentu menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk menghasilkan sindrom tertentu, ya, menyebabkan septikemia atau infeksi fokal. Ya, kalau bakteri salmonella yang tertelan bersama makanan itu memasuki lambung. Setelah di lambung itu aktivitas asam lambung itu akan sangat asam dan bisa merusak dan melemahkan semua benda yang masuk ya ke dalam lambung. Walaupun di lambung dalam suasana asam, bakteri salmonella ini masih dapat bertahan melewati pertanda asam lambung yang terdorong oleh usus halus. Di usus halus, bakteri salmonella menyerang dan menyebabkan kerusakan dinding mukosa usus halus dan usus besar. Di samping itu, bakteri salmonella juga bisa menghasilkan toksin atau racun. Ya. Berikutnya epidemiologinya. Jadi salmonellosis non-typhoid itu adalah penyakit
infeksi yang menjadikan hewan sebagai reservoir utama untuk menularkan ke manusia atau hewan lainnya. Sedangkan Salmonella enterica typhi dan Paratyphi A, B, dan C adalah serotif yang menyebabkan demam tifoid dan enterit ditularkan melalui jalur fekal oral tanpa memerlukan reservoir hewan. Manusia pembawa gejala atau carrier menjadi sumber utama penularan demam tifoid. Serotif Salmonella non-tifoidal menggunakan hewan sebagai reservoir utama dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Salmonella adalah agen patogen penting dalam penyakit bawaan makanan, terutama dari makanan hewani yang tidak dimasak sempurna. Berikut perawatan dan penata laksanaan. Fokus pengobatan salmonellosis adalah koreksi dehidrasi dan gangguan elektrolit, serta perawatan suportif untuk gejala diare akut dan dehidrasi. Antibiotik tidak digunakan untuk MPS tanpa komplikasi kecuali pada bayi di bawah 3 bulan dan individu dengan kondisi imun kompromis. Jadi apabila tubuh manusia imunnya tidak dapat berkompromi dengan bakteri yang masuk ke dalam tubuh tersebut, jadi bisa digunakan antibiotik ya. Pada kasus bakteremia NTS atau penyakit menyebar, terapi awal menggunakan cephalosporin generasi ketiga ya, seperti ceftriaxone selama 7-10 hari. Kemudian dapat dialihkan ke azitromisin atau fluoroquinolone. Ini obat-obat yang digunakan ya. Berikut perawatan dan penata laksanaannya. Pengobatan demam enterit biasanya menggunakan fluoroquinolone, tetapi resistensi antibiotik yang meningkat memerlukan pengujian resistensi dan penggunaan alternatif seperti cephalosporin generasi ketiga dan azitromisin. Pada kasus demam enterit parah, kortikosteroid seperti dexamethasone dapat digunakan untuk menurunkan angka kematian. Sementara penderita carrier kronis memerlukan terapi fluoroquinolone selama 4 minggu untuk resolusi status carriernya. Pencegahannya, kebersihan tangan, pengawasan makanan, edukasi masyarakat, vaksinasi, pengendalian hama, pelaporan pemantauan epidemiologi, dan pengobatan kasus serta kebersihan hewan peliharaan. Berikutnya materi kedua ya, yaitu tentang penyakit leptospirosis dalam perspektif kesehatan masyarakat. Leptospirosis adalah penyakit menular yang menginfeksi hampir semua jenis hewan dan manusia. Kelompok hewan yang pernah dilaporkan terjangkit leptospirosis meliputi hewan ternak, hewan kesayangan, dan hewan liar. Baik pada manusia maupun hewan, infeksi bakteri ini memiliki spektrum yang luas dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh salah satu dari beberapa serotip patogen dari Spirochetes leptospira ini sering mengkontaminasi air dan tanah. Penyebarannya di air dan terjadi karena bakteri ini menginfeksi ginjal hewan yang menyebabkan cairan urin hewan tersebut banyak mengandung bakteri leptospira yang pada akhirnya mengkontaminasi lingkungan sekitarnya. Di samping itu, air dan tanah menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri ini, sehingga tidak jarang riwayat kontak dengan media air dan tanah menjadi petunjuk bagi para klinisi untuk diferensial diagnosis penyakit leptospirosis ini. Gejala awal penyakit leptospirosis menyerupai penyakit influenza yang dapat sembuh dengan sendirinya. Penderita leptospirosis yang tidak mendapatkan pengobatan yang tepat dapat menyebabkan kerusakan ginjal, meningitis, atau radang selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang.
gagal hati, gangguan pernapasan, dan bahkan kematian. Namun, beberapa orang yang terinfeksi mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali. Leptospirosis menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di negara-negara tropis seperti Indonesia. Ya, jadi penyakit leptospirosis ini sangat sering ya terjadi di negara tropis ya, karena Indonesia kita masuk dalam negara tropis ya. Kasus ini juga dilaporkan cenderung meningkat kasusnya karena dihubungkan dengan kontak antara manusia dengan hewan. Jadi terinfeksi ya, baik itu dengan hewan yang berhabitat atau satwa liar. Epidemiologi leptospirosis pada hewan dan manusia. Jadi pada hewan dan manusia itu sebagai studi tentang sebaran ya, sebaran, penyebab, faktor resiko, dan dinamika penyakit ya, pada populasi hewan dan manusia. Sementara kita tahu bahwa leptospirosis ini adalah penyakit zoonosis ya, yang berarti menular antara hewan dan manusia ya, sehingga epidemiologi yang harus kita pahami adalah pada kedua populasi ini gitu ya. Jadi kedua populasi ini harus kita pahami secara epidemiologinya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah memahami cara penularannya seperti apa gitu, cara pencegahannya seperti apa, cara mengendalikan penyebaran penyakitnya seperti apa, itu harus dipahami dalam epidemiologi leptospirosis ini. Penularan penyakit leptospirosis antara hewan dan manusia itu ada memiliki beberapa jenis ya, yaitu melalui kontak langsung antara manusia dengan urin hewan yang sakit, melalui air yang terkontaminasi, berikutnya bisa melalui luka yang terbuka pada kulit, bisa juga melalui aerosol, terus bisa juga penularannya antar manusia ya, dari manusia ke manusia. Di antara mamalia, hewan pengerat menjadi reservoir utama bakteri leptospirosis. Namun, hampir semua mamalia dapat terinfeksi dan menularkan penyakit ini. Bakteri leptospira juga telah diisolasi pada reptil dan burung. Namun, signifikan epidemiologi hewan ini dalam kaitannya penularan ke manusia masih belum jelas. Karena penularannya pada manusia ini itu biasanya melalui kontak ya, dengan darah, dengan urin, jaringan atau organ hewan yang sakit ya, atau bisa juga melalui paparan dengan lingkungan yang telah terkontaminasi oleh bakteri ini ya. Kalau manusia itu bersentuhan langsung dengan hewan yang terinfeksi, bakteri leptospira ini dapat menembus kulit dan menembus selaput lendir di konjungtiva atau nasofaring dan vagina. Patofisiologi dari leptospira ini adalah spirochetes yang berbentuk tipis dan sangat motil, dengan dua flagella periplasma yang bertanggung jawab atas pergerakannya. Bakteri leptospira adalah bakteri gram negatif yang sangat fleksibel dan berbentuk spiral atau spiral helix. Dinding sel bakteri leptospira ini memiliki lapisan peptidoglikan ya, periplasma, protein membran luar, yang contohnya itu seperti fosfolipid ya, atau lipopolisakarida. Penelitian in vitro menyebutkan bahwa leptospira dapat berkaitan dengan berbagai komponen matriks ekstraseluler. Bakteri ini terbukti berikatan dengan beberapa sel yang berbeda, termasuk sel endotel,
monosit, makrofag, sel epitel ginjal, dan fibroblast. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas sel endotel dan aktivasi imun berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit leptospirosis. Sedangkan untuk penanganan kasus leptospirosis pada manusia, untuk mendapatkan manfaat terapeutik yang maksimal, agen antimikroba harus diberikan sebelum organisme menyerang dan merusak endotelium, pembuluh darah, dan berbagai jaringan organ. Leptospirosis ringan diobati dengan doksisiklin, ampicillin, atau amoxicillin. Untuk leptospirosis berat, penisilin J intravena telah lama menjadi obat pilihan, meskipun cefalosporin generasi ketiga, cefotaxime, dan ceftriaxone telah banyak digunakan. Kasus leptospirosis yang parah dapat mempengaruhi sistem organ manapun dan dapat menyebabkan kegalan multi organ. Untuk penderita leptospirosis ini harus ditangani dalam kondisi yang diawasi, karena kondisi mereka dapat dengan cepat berkembang menjadi kolaps atau bahkan shock kardiovaskular. Sedangkan untuk pencegahannya yaitu mencegah penyakit leptospirosis seperti halnya banyak infeksi lainnya yang memerlukan praktik kebersihan, imunisasi, dan profilaksis setelah kemungkinan terpapar. Kondisi higienis harus didorong di rumah potong hewan, bangunan peternakan, dan kolam pemandian. Menutupi kulit dan selaput lendir yang mungkin bersentuhan dengan hewan atau kotoran hewan, mencuci tangan atau mandi setelah kemungkinan terkontaminasi dengan hewan peliharaan atau bisa menarik perhatian hewan peliharaan. Berikutnya materi ketiga, zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella sp. Bakteri Brucella sp ini adalah salah satu kelompok bakteri penyebab penyakit zoonosis yang dikenal sebagai brucellosis. Penyakit brucellosis ini sering ditemukan pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi, serta hewan liar seperti rusa dan bison. Brucellosis adalah salah satu penyakit zoonosis menular yang disebabkan oleh bakteri genus Brucella yang biasanya ditransmisikan melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau produk-produk hewan tersebut seperti susu mentah. Penyakit ini pada manusia dapat menyebabkan gejala mirip flu, demam, kelelahan, malaise, dan penurunan berat badan, serta dapat berdampak serius jika dapat diobati. Pekerja yang terinteraksi dengan hewan seperti peternak, tukang daging, dan ahli veteriner beresiko tinggi terinfeksi bakteri Brucella tersebut. Untuk bakteri Brucella ini itu adalah kelompok bakteri gram negatif ya, berbentuk batang, hidup dan berkembang biak secara fakultatif di dalam sel inang. Bakteri Brucella ini berukuran 0,6 sampai 1,5 ya. Tidak berspora, tidak memiliki kapsul atau flagella. Sedangkan penyakit brucellosis menular melalui kontak langsung dan tidak langsung dengan hewan sakit, ya, dengan manusia yang berinteraksi dengan hewan dan berkaitan dengan hewan yang terinfeksi gitu, yang secara tidak langsung melalui urinnya, melalui cairan plasenta atau cairan tubuh lainnya yang dapat mencemari lingkungan sekitar, sehingga penanganan yang kurang tepat terhadap cairan-cairan tersebut dapat berisiko menular kepada individu lainnya. Berikutnya adalah spesies-spesies dari bakteri Brucella. Itu diantaranya yaitu B. abortus, B. suis, Brucella melitensis, Brucella optis, dan Brucella canis. Jadi ada beberapa spesies dari bakteri Brucella ini ya, yang
Brucella abortus itu bisa menyebabkan infeksi dan abortus pada sapi. Kalau Brucella Swiss itu menimbulkan infeksi dan masalah reproduksi pada babi. Sedangkan Brucella melitensis mengakibatkan infeksi dan gangguan kesuburan pada domba dan kambing. Untuk Brucella ovis mengakibatkan infertilitas pada domba jantan, sedangkan untuk Brucella canis menyebabkan infeksi pada anjing. Jadi itulah beberapa spesies dari bakteri Brucella. Sementara untuk Brucella melitensis itu adalah agen penyebab brucellosis yang paling umum dan ganas di dunia. Bakteri ini bisa menular melalui kontak dengan hewan sakit atau produknya, termasuk susu yang tidak dipasteurisasi. Ya, pekerja rumah potong hewan dapat terinfeksi juga itu melalui cairan, percikan atau selaput lendir dan luka yang terkontaminasi. Berikutnya komplikasi dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri Brucella ini itu salah satunya itu radang sendi. Seringkali juga sakroilitis dan spondilitis, efek sistem saraf pusat termasuk meningitis gitu. Berbeda dengan hewan, aborsi bukanlah ciri brucellosis pada ibu hamil, di mana abortus pada manusia selama kehamilan ditandai dengan efek samping obstetri yang jauh lebih sedikit kejadiannya dibandingkan dengan hewan. Jadi beda ya antara abortus hewan dengan manusia. Berikut adalah pengobatan dan pencegahannya. Individu yang terpapar di tempat kerja dapat dilindungi dengan menggunakan pakaian kedap air, sepatu bot karet, sarung tangan, dan masker wajah, serta dengan mempraktikkan kebersihan pribadi yang baik, pasteurisasi susu untuk diminum dan untuk dimasukkan ke dalam produk susu lainnya efektif dalam melindungi konsumen. Belum ada vaksin yang diterima secara luas ya untuk pencegahan ini, namun sudah ada kemajuan dalam pemahaman epitop brucella dan imunologi dalam mengubah hal ini. Pengobatan brucellosis pada manusia itu menggunakan kombinasi antibiotik, doxycycline dan rifampicin yang menjadi obat utama penyakit ini. Kalau pada anak-anak itu biasanya menggunakan cotrimoxazole itu sebagai obat pilihan. Sedangkan untuk laporan kasus yang kambuh itu lebih sedikit pada pengobatan yang menggunakan streptomycin yang diberi secara intramuskular setiap hari selama 2 minggu. Materi keempat adalah zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui vektor ditinjau dari aspek ilmu kesehatan masyarakat. Di sini kita akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit yang ditularkan oleh hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya ya. Karena ini nanti faktor ini akan kita tinjau melalui aspek ilmu kesehatan masyarakatnya. Paparan dari faktor ini juga dapat ditinjau melalui lingkungan yang terkontaminasi seperti area alami, tempat budidaya, rumah potong hewan, atau pasar basah. Penyebab zoonosis melibatkan berbagai jenis patogen yang dapat menular dari hewan ke manusia. Patogen ini mencakup bakteri, virus, jamur, parasit. Masing-masing agen ini memiliki cara dan mekanisme penularan yang unik ya. Keunikan ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara hewan, lingkungan, dan manusia. Beberapa virus yang ditularkan oleh vektor ini diantaranya virus rabies ya, dan virus hantavirus. Virus ini umumnya menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Jadi ada 2 virus ya, virus rabies dan virus hantavirus.
Jadi zoonosis ini ada beberapa yang bisa kita paparkan di sini. Pertama yaitu klasifikasi zoonosis. Ya. Untuk klasifikasi zoonosis ini ada berbagai macam patogen berdasarkan etiologinya, yaitu zoonosis bakterial seperti antraks, salmonellosis, tuberkulosis, penyakit lain, brucellosis, dan penyakit pes. Zoonosis virus seperti penyakit rabies, ebola, dan flu burung. Zoonosis parasit seperti penyakit trichinosis, toxoplasmosis, trematodosis, giardiasis, malaria, echinococcus. Zoonosis jamur seperti penyakit kurap, sedangkan zoonosis rickettsial adalah penyebab penyakit Q fever. Untuk zoonosis chlamydia menyebabkan penyakit psittacosis. Zoonosis mycoplasma penyebab penyakit Mycoplasma pneumoniae. Zoonosis protozoa dan zoonosis yang disebabkan oleh agen patogen konvensional seperti penyakit bovin spongiform, encephalococcus. Itu nama jenis penyakit yang disebabkan. Banyak patogen zoonosis yang mampu bereplikasi dan bertahan hidup pada bahan organik mati atau disebut juga dengan sapronosis ya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu mendefinisikan saprozoonosis itu sebagai zoonosis yang patogennya dapat bereplikasi dan berkembang biak pada non-hewan atau antibiotik lain yang meliputi tanah, tanaman, dan bahan organik. Berikutnya adalah zoonosis hewan domestik ya. Di sini hewan peliharaan memainkan peran penting dalam penularan berbagai penyakit ke manusia. Dalam banyak kasus ya, mereka bertindak sebagai penguat patogen yang muncul dari hewan liar. Hubungan positif antara hewan peliharaan dan manusia dapat mempengaruhi keanekaragaman patogen pertama kali dihipotisiskan sejak lama. Jadi sekitar 60% penyakit menular pada manusia itu berasal dari hewan vertebrata. Kontak langsung dengan manusia dengan hewan telah meluas dengan diperkenalkannya domestikasi berbagai hewan vertebrata. Kemungkinan penularannya itu bakteri, virus, parasit, atau jamur zoonosis adalah melalui kontak langsung, konsumsi inhalasi melalui konjungtiva atau gigitan. Sapi, domba, anjing, kucing, kambing, kuda, babi, dan hewan peliharaan lainnya berperan sebagai reservoir patogen zoonosis domestik dan dapat menularkan penyakit tersebut ke manusia. Berikut beberapa penyakit yang ditularkan melalui vektor ya. Kalau secara etimologi vektor ini berasal dari bahasa Latin yaitu vehere yang berarti pengangkut atau pembawa. Jadi vektor itu berasal dari bahasa Latin yaitu vehere yang artinya pengangkut atau pembawa. Vektor ini adalah sebagai arthropoda ya yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia. Dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 374 tahun 2010 itu menyebutkan pengendalian vektor sebagai kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko terhadap penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindar kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Kata lain yang sering dicampur adukan dengan kata vektor adalah reservoir dan carrier ya, di mana reservoir itu berarti penyimpangan atau penampungan, sedangkan carrier itu berarti pengangkut. Jadi vektor tidak menyebabkan penyakit dan dia hanya berperan sebagai pembawa patogen. Vektor itu bukan penyebab penyakit tapi sebagai pembawa ya. Terutama patogen dari satu inang ke inang yang lainnya berdasarkan aktivitas bawahnya
Vektor dibedakan jadi vektor biologis dan vektor mekanik. Kalau vektor biologis itu adalah organisme yang biasanya arthropoda seperti nyamuk, kutu, lalat, dan sebagainya. Kalau vektor biologis tidak hanya mencampur patogen secara mekanis, tapi juga berperan dalam memperbanyak patogen di dalam. Vektor biologis ini dari jenis lain itu ada kutu Ixodes ya, yang berperan sebagai vektor penular bakteri Borrelia burgdorferi. Namanya itu adalah penyebab penyakit Lyme. Itu adalah berupa kutu ya, yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak dan perbanyakan bakteri sebelum menularkannya ke inang lain. Contoh vektor mekanis yaitu lalat, yaitu jenis lalat-lalat tertentu gitu. Contohnya peran aktif lalat rumah ya dalam penularan patogen penyebab diare dan infeksi saluran pencernaan, di mana lalat di rumah itu sering terpapar kotoran, sampah, dan bahan organik lainnya. Ketika mereka mendarat pada makanan yang berada di rumah kita, itu mereka mendapat bisa mentransfer bakteri tersebut ya, dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, ini ada beberapa cara penularannya ya. Pada arthropodibon itu merujuk pada penyakit yang ditularkan oleh arthropoda yang bersifat hewan invertebrata ya, seperti serangga. Dan kita arachnida itu seperti itu ya. Penularan penyakit ini terjadi melalui gigitan vektor-vektor tersebut atau bisa melalui kontak langsung beberapa arthropoda. Terus untuk penyakit arthropodborne ini biasanya itu menyerang masyarakat terutama yang tinggal di negara tropis dan subtropis. Beberapa jenis penyakitnya seperti demam berdarah, dengue ya, malaria, penyakit Lyme, demam kuning, chikungunya, serta filariasis. Kalau kontak langsung dalam penularan zoonosis itu ada beberapa, melibatkan kontak, diantaranya kontak dengan kulit atau cairan tubuh, kontak dengan feses, urin atau tinja, kontak dengan air liur atau darah. Sementara alimentarinya adalah yang terkait sistem pencernaan, itu penularan beberapa jenis penyakit terjadi melalui rute yang melibatkan sistem pencernaan atau mulut ya. Jadi, cara penularannya itu mulai makanan yang terkontaminasi, air yang terkontaminasi gitu ya. Kalau aerogenik itu salah satu penularan melalui jalur allogenik atau aerosol. Nah, itu penularannya dalam bentuk partikel kecil atau tetesan yang tertiup, bisa dengan droplet, nuclei, atau airborne transmission. Contoh penyakit zoonosis yang menular melalui aerogenik itu tuberkulosis atau TB ya, flu, atau influenza, stoplasmosis, itu penyakit jamur spora, hantavirus, pulmonary syndrome atau biasa kita sebut HPS ya, penyakit HPS, dan penyakit psittacosis ya. Penyakit psittacosis ini penularannya melalui aerosol dari kotoran burung ya, burung seperti burung beo dan sebagainya. Sedangkan rodentborne itu penularannya melalui rodentia atau hewan pengerat seperti tikus gitu, dan cara penularannya juga bisa dengan kontak langsung atau tertular karena orang digigit oleh hewan pengerat tersebut, bisa karena kontaminasi lingkungan, atau bisa juga disebabkan oleh vektor perantara seperti kutu dan sebagainya. Contoh penyakit rodentborne ini yaitu hantavirus pulmonary syndrome HPS yang seperti sudah kita bahas sebelumnya. Bisa juga penyakit leptospirosis yang juga sudah kita bahas sebelumnya tadi. Bisa juga penyakit salmonellosis yang memang sudah kita bahas juga sebelumnya tadi, yang disebabkan oleh penyakit
oleh bakteri Salmonella SSP. Berikutnya adalah penyakit tularemia ya. Penyakit tularemia disebabkan oleh bakteri Francisella tularensis ya. Serangga itu seperti kutu, nyamuk dan lalat gitu. Berikutnya Lassa fever itu oleh virus Lassa, ditularkan melalui kontak dengan urin atau kotoran tikus gitu. Itu gejala demam. Penyakit Lassa fever ini itu meliputi peninggian suhu tubuh, kelemahan, perdarahan serta kerusakan organ. Berikutnya adalah materi kelima, yaitu zoonosis dalam kelompok bakteri. Jadi salah satu contoh penyakit yang disebabkan ini adalah antraks ya, antraks. Jadi antraks ini berasal dari bahasa Yunani yaitu anthracis ya, berarti batu bara yang mengacu pada berwarna hitam. Pada antraks ini terjadi pada kasus antraks kulit biasanya ya, pada kulit itu mengenai kulit, dan ini sangat menular dan berpotensi fatal gitu kan. Meskipun penyakit ini sering terjadi pada hewan herbivora karena menelan spora yang berasal dari tanah, namun manusia juga berisiko terkena agen antraks ini. Penyakit antraks itu dapat menular dari hewan ke hewan atau dari hewan ke manusia, tapi tidak ada penularan dari manusia ke manusia. Itu belum pernah dilaporkan ya, penularannya dari manusia ke manusia. Penyakit antraks ini terlokalisasi di daerah kulit, paru-paru, dan usus. Jadi ketika ketiga lokasi ini terinfeksi dan kasus ini sudah sering terjadi dan dilaporkan. Kalau antraks paru-paru itu menghirup spora antraks gitu. Bisa ditandai dengan peradangan pada saluran usus, muntah, dan diare. Kemudian antraks kulit ini adalah lokalisasi infeksi terjadi ketika tubuh melalui luka di kulit. Itu antraks kulit itu bisa tertular melalui perantara makanan. Itu. Kemudian antraks gastrointestinal. Gastrointestinal ini biasanya kita sering mengkonsumsi daging yang tidak dimasak ya, misalnya atau setengah matang atau bahkan daging mentah gitu, baik dari hewan yang sakit atau dari hewan yang sudah mati. Itu masa inkubasi pada antraks gastrointestinal ini adalah 1 hari ke atas itu ya masa inkubasinya, dan pada kasus yang sangat berat ini bisa terjadi meninggal dunia ya karena gangguan pernapasan atau sepsis. Berikutnya antraks inhalasi, ada antraks meningitis, dan ada antraks sebagai senjata biologis. Kalau antraks inhalasi itu bisa mematikan karena inhalasi endospora patogen. Sedangkan antraks meningitis itu meskipun jarang terjadi dibandingkan ketiga antraks yang sudah kita jelaskan, tetapi antraks ini bisa menyerang sistem saraf pusat dan mendingan ya. Makanya kita mengalami meningitis ya. Meningitis itu berakibat fatal bisa sampai 1-6 hari gitu. Itu harus sudah diberi terapi antibiotik. Kalau antraks sebagai senjata biologis itu digunakan dalam bioterorisme ya. Biasanya pernah dulu pada peperangan itu dan dilakukan pada tentara-tentara Amerika pada saat peperangan. Untuk penyakit antraks ini adalah pengobatannya itu bisa dengan antibiotik ya, beberapa antibiotik yang bisa diberikan pada beberapa kasus penyakit antraks. Sedangkan untuk pencegahan dan vaksinasinya itu protektif antigen ya, jadi atau pelindung antigen dari bakteri antraksis dan ekapulsosis yang dilemahkan gitu ya untuk vaksinasinya.
Berikutnya adalah materi ke-6 tentang zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui vektor. Ya, jadi ada beberapa vektor yang menularkannya, baik itu dari manusia ke hewan ataupun yang ditularkan dari manusia ke hewan, antropozoonosis dan zooantroponosis. Etiologinya, zoonosis adalah zoonosis bakterial, zoonosis virus, zoonosis parasit, zoonosis jamur, rickettsia, chlamydia, mycoplasma, dan yang disebabkan oleh agen patogen non konvensional. Sementara inokulasi racun atau toksin yang berasal dari hewan, misalnya reptil atau ikan, karena reaksi alergi disebabkan karena terpapar ulat atau hewan vertebrata tertentu, ya, itu tidak termasuk pada batas infeksi agen penyebab virus atau bakteri ini. Jadi berdasarkan ekosistemnya itu zoonosis itu ada dua, ya, sinantropik dan exotropik. Sementara zoonosis bisa diklasifikasikan menjadi sapronosis, ya. Sapronosis ini penyakit infeksi, ya, berasal dari lingkungan, ya, seperti patogen, agen yang hidup berada di tanah, air, tanaman membusuk atau bahan organik lainnya. Kedua, siklozoonosis. Siklozoonosis ini vertebrata yang untuk menyelesaikan sistem infeksinya memerlukan berasal dari satu inang, gitu, ya. Itu untuk siklozoonosis. Sementara untuk metazoonosis itu agen patogennya memerlukan lebih dari satu inang, gitu, ya, untuk menyebar. Dan reverse zoonosis atau zoonosis terbalik itu menginfeksi hewan berpindah ke manusia. Jadi kondisi yang berbeda dari zoonosis biasa, di mana penyakit berpindah dari hewan ke manusia. Nah, ini beberapa contoh kasus zoonosis terbalik, ya. Ada virus gondongan, agen penyebabnya. Penyakit yang terjadi pada manusia itu gondok, hepatitis, difteri, diare, bahkan sampai TBC. Zoonosis hewan domestik, yaitu hewan peliharaan berperan sebagai reservoir patogen zoonosis domestik. Sekitar 60% penyakit menular, ya, pada manusia itu berawal dari hewan vertebrata. Kalau penyakit yang ditularkan melalui vektor, secara linguistik, kata vektor itu pengangkut atau pembawa, seperti yang sudah kita jelaskan pada materi berikutnya, ya. Itu baik dia sebagai reservoir ataupun sebagai carrier, ya. Nah, dan beberapa penyakit yang ditularkan melalui vektor juga sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu vektor juga ada dua jenis, ya, vektor biologis dan vektor mekanik. Jadi beberapa penyakitnya yang tadi sudah kita jelaskan, ada arthropod, ada kontak langsung dalam penularan zoonosis. Ada alimentary, ya, cara penularannya alimentary, ada aerogenik, ada round dan bone. Itu seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu sama, ya. Berikutnya adalah materi ke-7 tentang paramyxovirus zoonotik Nipah, Hendra, dan Menangan, ya. Jadi zoonotik paramyxovirus ini itu seperti contohnya itu Nipah, ya. Nipah itu biasanya terjadi pada pertama itu ditemui kasusnya berada di Malaysia, ya. Di mana paramyxovirus ini adalah virus genom kutas negatif, ya, yang tidak bersegmen, gitu, dan langsung digunakan oleh ribosom sel inangnya untuk membuat protein. Jadi kasus ini terjadi itu yang menangovirus, ya. Menangovirus itu terjadi di Malaysia, di Australia. Untuk menangovirus itu pertama kali itu terjadi di di Australia, ya. Terjadi di sebuah peternakan babi di Australia.
Kalau untuk virus Nipah itu yang kita ketahui itu adalah menyerang peternakan babi, kemudian menyebar ke manusia gitu, yang terkontaminasi oleh makanan dan minuman ya, yang terkontaminasi. Virus Nipah ini ditularkan itu dari hewan ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi seperti kelelawar buah dan babi. Tanda klinis dari virus Nipah ini adalah demam, flu, nyeri otot, batuk, dan sakit kepala. Gejala awalnya itu kita mengalami demam tinggi ya. Gejala awal dari sudah terinfeksi virus ini, kita akan mengalami demam yang sangat tinggi. Dampak pada organ tubuh jadi virus Nipah ini adalah merusak organ-organ tubuh ya, merusak organ-organ tubuh seperti terjadi gangguan pada ginjal, hati, dan organ dalam lainnya. Signifikan kesehatan masyarakat dan aspek zoonosis itu virus Nipah merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat global. Virus yang berasal dari hewan termasuk kelelawar buah ini dapat menular ke manusia dan menyebabkan penyakit parah. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, atau bahkan dari manusia ke manusia. Berikutnya adalah Hendra virus ya. Hendra virus ini adalah penularan yang terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, terutama kuda. Jadi Hendra virus ini adalah dia pada kuda yang terinfeksi ya. Jadi hewan yang terinfeksi itu adalah jenis kuda ya. Hendra virus ini pencegahannya kita dengan memberikan vaksinasi pada kuda ya, lakukan APD saat bekerja pada habitat kuda ya, kebersihan dan sanitasi, juga menghindari kontak langsung dengan kelelawar. Meninggal virus, kalau meninggal virus itu pada peternakan babi ya, peternakan babi. Virus ini terjadi melalui penggunaan feses, urin, jaringan yang terkontaminasi kelelawar oleh babi. Selain itu, virus ini juga menyebar antar babi melalui transfusi fekal atau oral urin. Pencegahan dan pengendaliannya kita bisa melibatkan isolasi babi yang terinfeksi, penggunaan APD yang bagus oleh pekerja, peternakan dan sanitasi yang ketat. Materi yang terakhir ini berikutnya adalah Escherichia coli agen zoonosis, komensal usus manusia dan hewan berdarah panas. Itu berikut adalah karakteristik umumnya ya. Sel E. coli berbentuk batang dan gram negatif berukuran 1,1 sampai 1,5 kali 2,0 sampai 6,0 mikron saat hidup, dan 0,4 sampai 0,7 kali 1,0 sampai 3,0 mikron saat dikeringkan dan diwarnai. E. coli patogen itu berdasarkan faktor valensinya, yaitu molekul penting yang terlibat langsung dalam aktivitas patogenesis penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri E. coli patogen. Ada DAEC ya, ada DAEC, kemudian ada EPEC gitu kan, enteropathogenik E. coli, ada ETEC itu enterotoxigenik E. coli, ada EIEC yaitu enteroinvasive E. coli, dan ada EAEC yaitu enteroagregative E. coli. Ada juga EHEC itu adalah enteromorphic E. coli, itu berbagai jenis. Itu ya, untuk pencegahan infeksinya yaitu harus dengan hygiene makanan ya, PHBS dan sanitasi juga, pengelolaan air bersih, kontak dengan hewan, praktik keamanan dalam industri makanan. Demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, atau untuk penikmat
dari video yang sudah kita tampilkan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.